Instagram, di Line, maupun di YouTube merupakan konten-konten relatable, khususnya untuk mahasiswa, yang ringan dan juga dibalut dengan gaya bahasa yang khas sekali dari pembicara kita seperti itu. Bahasanya sangat beragam, mulai dari tentang skripsi, kehidupan seorang dosen dengan mahasiswa yang biasanya men-trigger banyak sekali mahasiswa untuk komen, cerita-cerita kehidupan yang syarat makna, bahkan kecintaan beliau terhadap film Ada Apa Dengan Cinta, yang bisa kita lihat dari seringnya sosok Rangga dan Cinta ini muncul di konten-kontennya beliau, bahkan di covernya ya kadang-kadang. Jadi kita penasaran nih, ada apa dengan konten beliau seperti itu. Nah, pengalaman beliau sebagai seorang pembicara, presentator, maupun moderator juga seringkali dituangkan dalam bentuk tulisan-tulisan atau konten-konten yang membuat kita jadi reflect nih tentang aktivitas kita ketika kita menjadi moderator. Salah satunya adalah postingan beliau mengenai pengalaman yang beliau dapatkan dalam mengisi suatu acara dan saat itu ada pengalaman yang kurang baik dalam acara tersebut. Izinkan saya menyapa Bapak Imade Andi Arsana, ST, ME, PhD. Selamat pagi Bapak, apa kabar? Selamat pagi Andrea, kabar baik, terima kasih. Halo Siva Iya. juga. Iya, terima kasih Bapak sudah menyempatkan hadir di acaranya Fakultas Geografi ya Pak, yang namanya mirip-mirip nih sama Fakultas Geodesi. Sering ditanyain bedanya apa gitu Pak ya. Sebuah kehormatan, terima kasih. Iya, terima kasih banyak Bapak. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, saya persilakan kepada Bapak Andi untuk memulai pemaparan materinya. Silakan Bapak. Terima kasih. Saya mau sampaikan satu hal, kalau mau jadi moderator yang baik, jadilah seperti Andrea ini. Udah cukup tuh kayaknya. Atau nanti kalau mau jadi yang juga bagus juga, pasti saya kira Siva juga jadi moderator yang sangat baik. Jadi apa yang saya sampaikan nanti mungkin tidak akan lebih baik dari apa yang bisa ditampilkan oleh Andrea dan Siva. Tapi karena saya mungkin lebih tua aja gitu ya, jadi saya dikasih kesempatan untuk ngomong di sini. Terima kasih sekali. Teman-teman semua, ini kali keberapa sepertinya ya saya bicara di BEM-nya FGE, dan saya selalu senang, selalu semangat gitu, selalu merasa excited disuruh bicara. Satu, karena memang bidang kita mirip sebenarnya, jadi nanti kalau saya menyampaikan sesuatu yang terkait dengan ilmu, sepertinya tidak sulit untuk dipahami. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini hari Sabtu, kalau kata Siva tadi kan kalau Sabtu biasanya kita rebahan ya, Siva ya. Sekarang teman-teman memilih untuk belajar itu saya kira luar biasa. Kalau saya joke-nya tuh biasanya gini, hari Sabtu itu kan gaya gravitasi bumi ada di tempat tidur kan, maksimalnya gitu. Jadi barang siapa yang bisa melawan gaya gravitasi bumi dari tempat tidur di hari Sabtu, nah itu calon-calon orang keren tuh di masa depan. Saya ada feeling seperti itu. Oke, saya langsung aja supaya kelihatan serius banget, saya akan pakai PowerPoint. Sebenarnya materinya mungkin tidak lebih baik dari yang disampaikan oleh Andrea dan Siva tadi. Saya belum diizinkan menyampaikan share kelihatannya, mungkin panitia bisa membantu. Boleh dicoba Bapak sekarang? Sudah? Harusnya iya, sudah bisa. Ya, sudah. Thank you. Ini sebenarnya ngomong-ngomong adalah kali pertama saya menyampaikan materi How to be a Moderator secara resmi ya. Jadi terima kasih sekali nih Fakultas Geografi, teman-teman BEM yang sudah memaksa saya bikin slide jadinya. Kalau biasanya kan saya bikin pecahan-pecahan informasi yang potongan-potongan saja. Jadi saya sekarang harus membuat satu slide yang rapi gitu, sistematis. Jadi terima kasih sekali. Saya memberi judul itu Invisibly Invisible, Visibly Invisible. Mungkin kesannya kayak ini apa nih bermain kata-kata, tapi let me explain a little bit. Tadi Siva dengan sangat baik sudah sebenarnya menunjukkan ini. Seorang moderator itu dia harus nampak, tapi nggak terlalu nampak. Seorang moderator itu nggak boleh nampak, tapi nggak boleh hilang juga, gitu. Kira-kira begitu. Jadi menyeimbangkan antara kelihatan berperan tetapi tidak mendominasi, dia cukup diam tetapi kelihatan ada atau dirasakan manfaatnya atau keberadaannya. Nah, itulah yang saya jadikan selalu sebagai pegangan utama gitu.
kalau saya menjadi seorang moderator. Makanya saya kasih tips and trick for a good moderator. Teman-teman sekalian, kenapa kita melakukan ini semua sekarang dengan Zoom? Kalau saja tidak karena global pandemic, mungkin saya sudah ada di sebuah gedung di Fakultas Geografi hari ini ya. Mungkin habis ini kita akan ngobrol-ngobrol banyak gitu ya. Tapi hari ini kita melakukan ini karena sesuatu, yaitu pandemik. Kalau dulu kita menyebutnya keadaan kita normal kan. Normal kita bilangnya gitu. Normal itu ya setiap hari masuk mungkin jam 7 pagi, teman-teman bangun jam 5, kemudian mandi, jam 7 sudah di kampus, sore di rumah lagi dan segala macam. Itu kita sebut sebagai keadaan yang normal. Tapi begitu masalah muncul, terutama COVID-19, dan mencapai puncak masalahnya, mungkin sekarang ini termasuk kita nggak tahu ini puncak apa enggak gitu. Kita berharap ini sudah bukan puncak. Tapi betul nggak sih kira-kira teman-teman setuju dengan saya? Kita pengen sekali keadaan itu normal kembali ya nggak sih? Kita pengen keadaan normal kembali. Gitu. Makanya itu sebagai back to normal. Gitu. Sayangnya teman-teman sekalian, keadaan COVID-19 ini nggak bisa begitu. Begitu dia mencapai puncaknya, ternyata yang disebut sebagai normal itu nggak sama seperti yang semula. Gitu. Misalnya seperti sekarang, saya yakin situasi ini akan menjadi suatu kenormalan baru nih. Walaupun nanti sudah nggak ada COVID-19, saya yakin seminar lewat Zoom tetap akan berjalan. Saya yakin sekali itu. Atau rapat lewat Zoom tetap akan berjalan. Makanya kita sebut sebagai kenormalan baru. Jadi kita terima ini sebagai satu hal normal, tapi memang baru. Pertanyaannya adalah, apakah memang baru kali ini kita mengalami hal ini? Ternyata kalau kita lihat ke belakang, nggak juga ternyata. Ada sudah banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup kita dan kita pertahankan. Atau di masa depan saya yakin juga masih akan tetap ada seperti itu. Jadi apa yang dulu disebut normal dan kemudian menjadi new normal, akhirnya yang new normal itu akan menjadi normal juga. Nah, tapi kalau kita bandingkan normal yang hari ini dengan normal sebelumnya, ternyata perubahannya sudah begitu besar. Saya mungkin yang usianya jauh lebih tua dari teman-teman, mungkin lebih banyak bisa merasakan ini. Kenormalan di tahun 96 ketika saya masuk UGM dengan kenormalan hari ini, itu beda banget ternyata. Jadi betul kata orang mengatakan bahwa yang tetap memang hanyalah perubahan katanya. Yang tetap hanyalah perubahan. Dan itulah alasannya kenapa kita ada di sini hari ini. Oke. Saya akan cerita sedikit soal bagaimana sih menjadi moderator di kala pandemi. Saya karena memang saya senang melakukannya, saya juga suka belajar begitu. Jadi saya mendapat banyak sekali kesempatan untuk menjadi moderator di saat pandemi ini. Ini salah satu contohnya saya menjadi moderator Pak Menteri, juga beberapa menteri yang lain gitu ya. Jadi itu menurut saya itu sangat menarik. Tempat untuk belajar. Teman-teman, saya ingin sekarang berinteraksi dulu sedikit dengan teman-teman biar nggak saya aja yang ngomong terus gitu ya. Kalau berkenan, silahkan teman-teman yang menggunakan HP yang ada QR code scannernya, di-scan aja yang ini, atau saya akan kasih linknya sekarang di chat ya. Saya kasih linknya. Sehingga teman-teman bisa berpartisipasi gitu. bit.ly/jadi-host. Teman-teman klik aja link yang sudah saya kasih di di chat itu. Intinya tulis saja satu kata yang teman-teman pikirin ketika mendengar kata menjadi moderator, itu apa sih yang teman-teman pikirin gitu. Atau kata apa yang pertama kali muncul. Oke. Saya kasih waktu mungkin 15 detik dari sekarang untuk menjawab ini. Silahkan diklik aja teman-teman yang mau berpartisipasi, monggo. Sementara itu saya akan lihat sekarang apakah teman-teman sudah berpartisipasi di dalam kuis ini ya. Oke. Oke, terima kasih. Kelihatannya sudah. Mudah-mudahan bisa diklik ya itu ya. Mudah-mudahan memang tidak ada masalah. Ya. Oke. Mari kita tunjukkan sekarang apa yang teman-teman sampaikan ya. Saya akan stop dulu dan saya akan share sekarang hasilnya. Ini adalah jawaban dari teman-teman semua. Sorry.
Oke, saya stop dulu sebentar. Kita ulangi view-nya. Teman-teman bisa lihat nggak hasilnya? Udah kelihatan belum hasilnya? Belum. Oke, kita cek dulu coba. Saya tadi udah melihat satu kumpulan jawaban yang sangat menarik. Oke. Ya, di sini sudah saya lihat beberapa jawaban. Satunya adalah, nanti sebelum saya tunjukkan, saya akan coba cermati dulu. Oke. Saya mau konfirmasi dulu. Suara saya masih bisa terdengar ya, Andrea ya? Masih ya? Oke. Iya, masih Pak. Siap. Oke, mari kita lihat yang ini sekarang. Terima kasih, ada 28 orang yang menjawab. Ini saya kira partisipasi yang sangat tinggi ya untuk ukuran sebuah kelas online, kalau boleh saya bilang. Semoga teman-teman sekarang melihat ini ya. Confident itu yang ditulis atau yang ditulis oleh lebih banyak orang dari yang lain. Berbicara, keren, public speaking, asik. Penengah, terima kasih sekali. Menegangkan, oke, menegangkan, percaya diri. Jembatan, ini saya suka nih, jembatan. Fleksibel, harus kritis. Awkward moment ya. Ada pemandu, ada retorika dan segala macam. Oke, saya kira nih secara umum terima kasih yang menjawab waduh, karena ini berarti menunjukkan benar-benar suara hatinya sepertinya ya. Paling tidak sekarang ada gunanya saya ada di sini karena memang ada yang menjawab aduh gitu. Itu artinya memang masih mengalami sedikit kendala soal menjadi moderator. Confident, percaya diri adalah sesuatu yang kita sepakat itu kita perlukan. Oke. Mari kita lanjutkan sedikit lagi apa yang akan saya coba bagikan kepada teman-teman. Terima kasih sudah menjawab atau mencoba mengimajinasikan karakter apa sih yang teman-teman bayangkan ketika nanti harus menjadi moderator gitu ya. Moderator itu, oke, ini yang tadi saya ingin jadikan kunci kalau saya pegang atau kalau saya jadi melakukan kegiatan sebagai seorang moderator adalah ini. Visible enough to be noticed, invisible enough not to steal the stage. Jadi teman-teman itu harus nampak seperti yang dilakukan oleh Andrea tadi sangat baik. Sehingga teman-teman jadi di-notice gitu, diketahui keberadaannya sebagai orang yang bisa mengantarkan diskusi, tetapi humble enough untuk tidak mencuri panggung gitu. Tidak berlebihan, tidak kemudian menunjukkan kesaktian sendiri yang mungkin bisa melebihi pembicara, bukan karena kita tidak mampu, tapi karena kita respect pada forum gitu. Nanti akan saya ceritakan di belakang apa maksudnya masing-masing poin itu. Okay? Saya mau cerita sedikit ketika kalau saya ditanya apa sih manfaat yang paling besar dirasakan ketika saya menjadi seorang moderator. Mungkin banyak yang belum tahu cerita ini. Saya menjadi seorang moderator di tahun 2014 bagi seorang duta besar namanya Pak Hafaz Ugroseno ini. Bidang ilmu beliau mirip dengan yang saya pelajari tentang hukum laut, tentang batas maritim. Nah, yang menarik adalah itu tahun 2014 saya baru saja pulang dari sekolah waktu itu sebenarnya. Dari S3. Karena beliau seorang duta besar, saya berkesempatan luar biasa, itu saya sangat syukuri menjadi moderator beliau. Nah, karena beliau seorang duta besar, maka datanglah pejabat UGM. Acaranya di geodesi ketika itu. Yang datang waktu itu adalah bukan rektor, karena beliau sedang, kalau tidak salah, sedang ada tugas keluar. Yang datang adalah wakil rektor, dalam hal ini Ibu Dwi Korita, yang kemudian menjadi rektor kita. Nah, itulah pertama kali saya bertemu Ibu Dwi Korita. Kalau saya mendengar nama beliau udah lama sekali pastinya, seperti kita juga mendengar kehebatan beliau gitu ya. Tapi saya pertama kali bertemu dan beliau melihat saya menjadi seorang moderator. Singkat cerita teman-teman sekalian, Bu Dwi Korita yang seorang pejabat biasanya membuka acara lalu pulang, beliau memutuskan untuk stay 2,5 jam di acara itu.
Itu bagi saya luar biasa. Dan berarti beliau melihat dari awal sampai akhir bagaimana saya melakukan tugas sebagai moderator. Tidak sampai 2 minggu kemudian saya ditelepon oleh beliau dan stafnya, dan itulah yang kemudian membawa saya menjadi kepala kantor urusan internasional UGM yang sekarang ini. Jadi saya meyakini itulah titik mulanya. Nah, artinya apa? Saya waktu itu, teman-teman sekarang untuk sekedar informasi, bersiap sangat-sangat serius. Karena untuk pertama kalinya saya menjadi moderator duta besar ketika itu. Sangat seriusnya itu saya membuat naskah moderator yang mungkin lebih serius dari pembicaranya sendiri gitu, karena beliau sudah biasa bicara. Saya latihan sampai jam 3 atau setengah 4 pagi, saya ingat sekali itu, karena saya lagi sibuk jadi ketua panitia acara ini, 55 tahun geodesi ini, saya begadang sampai hampir pagi. Waktu itu istri saya pasti selalu menemani saya kalau saya lagi ngomong gitu, ngomong nggak jelas. Dia walaupun mungkin ngantuk-ngantuk sebenarnya, tapi cukup ikut mendengarkan. Ketika saya bilang, gimana Bu? Udah bagus, gitu. Udah bagus, tapi sambil ngantuk-ngantuk mungkin juga nggak bagus-bagus amat sebenarnya. Tapi dia udah bosan aja dengerin saya ngomong terus di kamar gitu ya. Karena saya berlatih berkali-kali, mungkin belasan puluhan kali. Saya hanya bicara 4 menit, kurang, sekitar 3 menit 52 detik begitu. Saya benar-benar ngitung gitu ketika saya menjadi seorang moderator. Jadi if you have only 4 minutes and you prepare that 4 minutes, that might lead into something big. That is what I believe. Jadi kalaupun hanya 4 menit yang kita punya, kalau kita siapin dengan bagus banget, itu mungkin mengantarkan kita pada satu kesempatan yang jauh lebih besar. Dan saya telah membuktikan itu, teman-teman sekarang. Kalau teman-teman setuju dengan saya bahwa menjadi kepala kantor urusan internasional UGM itu adalah sebuah peran yang penting. Kalau saya sih mengakui itu peran penting, dan itu sampai hari ini saya tetap belajar gitu ya. Nah, sekarang saya ajak teman-teman untuk melihat, kita semua itu kan punya idola dalam hidup kita, betul nggak sih? Kalau saya punya idola dalam public speaking dalam hidup saya atau sebagai moderator, teman-teman saya kan juga punya imajinasi siapa sih moderator yang menurut teman-teman itu keren. Coba sekarang kita berbagi sekali lagi, siapa sih menurut teman-teman yang keren menjadi moderator. Saya akan ketik lagi di ini ya, di chat. Moderator keren. Oke, silakan teman-teman kalau sudah bisa lihat di situ, diklik saja. Saya kasih waktu mungkin katakan 15 detik seperti tadi ya. Kita akan lihat bagaimana teman-teman menjawabnya. Terima kasih. Oke, saya sekarang mencoba mengamati jawaban dari teman-teman semua. Kalau teman-teman mau scan, silahkan di-scan, atau kalau tidak menggunakan scanner, silahkan klik link yang ada di chat yang tadi saya sampaikan. Sekarang saya akan coba lihat siapa sih yang menurut teman-teman keren sebagai moderator, baik di internasional boleh, di Indonesia boleh, silahkan saja, siapapun boleh sampaikan. Dan kita akan lihat artinya apa, kenapa saya menyampaikan kuis ini. Sebenarnya setiap orang itu mengcopy, setiap orang itu meniru. Kalau teman-teman mampu memiliki atau bisa memiliki nama yang bisa teman-teman tiru, itu sebenarnya jauh lebih mudah. Oke, jawabannya menarik, dan saya kira sih saya tidak terlalu heran dengan jawaban ini ya. Kita akan lihat. Oke, kayaknya sih cukup terduga ya. Teman-teman kayaknya cukup menduga dari tadi gitu ya, bahwa nama ini memang akan muncul gitu. Kak Andrea, waduh, kita harus kasih tepuk tangan nih buat Kak Andrea nih, keren sekali mendapatkan cukup banyak jawaban dari teman-teman kita semua, berarti memang tepat dipilih untuk jadi moderator hari ini. Najwa Shihab saya kira tidak asing bagi kita ya. Kalau saya sih memang senang sekali dengan Mbak Nana, Andi Noya juga betul, Arif Muhammad, iya, Ira Kusno. Ira Kusno ini saya tertarik nih. Ira Kusno ini biasanya diminati oleh angkatan-angkatan saya nih. Angkatan yang agak senior nih. Terima kasih sudah mewakili angkatan kami ini. Atau jangan ini dosen, ada yang dosen yang ikut nih. Oke, terima kasih. Jadi apa pentingnya bagi kita memiliki seseorang sebagai role model? Karena dengan begitu kita berarti cukup jelas gitu, mau menargetkan ingin menjadi seperti apa dan seperti apa, siapa kita.
yang artinya kemudian menjadi lebih gampang memvisualisasi, gitu ya. Nah, mari kita sekarang agak serius sedikit belajarnya. Kalau kita bicara soal moderator itu bukan pekerjaan spontan, saya setuju sekali. Jadi saya tidak pernah bisa menjadi moderator itu tanpa berlatih, tanpa bersiap-siap membuat naskah bahkan. Karena bagi saya itu menentukan kelancaran hidup dan matinya sebuah acara. Oke. Nah, persiapan itu yang pertama yang saya akan ceritakan. Memahami materi. Kalau tadi Andrea kita lihat sangat paham materinya ini apa, tentang apa yang kita mau bicarakan. Jadi jangan sampai teman-teman jadi moderator tanpa tahu ini topiknya apa gitu. Luangkan at least 1 hari sebelumnya untuk membaca betul-betul, oh ini tentang ini ternyata. Karena itu yang buat kita akan lebih lancar. Sangat kelihatan kita kadang-kadang melihatkan seorang moderator yang tidak siap gitu. Dia tidak tahu persis sebenarnya materinya apa, jadi tidak bisa mengantarkan secara utuh, secara smooth bagaimana kalimat pendeknya dia itu bisa mengantarkan kepada satu titik ketika pembicaranya harus mulai. Jadi jangan tampil tanpa memahami materinya. Kalau saya sih biasanya sarankan gini, kalau moderatornya pakai makalah, baca makalahnya. Kalau moderatornya sudah kasih PPT-nya, lihat dulu PPT-nya. Itu bagi saya itu sangat penting. Kalau tadi saya mohon maaf karena ini PPT-nya saya selesaikan agak mepet gitu. Saya tidak kasih ke panitia terus terang saja. Jadi Andrea juga tadi tidak membaca PPT saya bukan karena tidak mau tapi karena waktunya. Nah, itu kalau ada saya sangat sarankan dibaca dulu. Yang kedua, memahami pembicara itu sangat penting. Tadi menurut saya Andrea dengan sangat baik melakukan itu. Andrea melakukan risetnya dengan baik, dia tahu siapa saya, dan Andrea juga melakukan satu riset yang cukup unik gitu ya. Apa sih yang harus disampaikan tentang Pak Andi ketika misalnya menurut Andrea mungkin teman-teman sudah cukup kenal dengan saya. Apa maksudnya? Ini kan kadang-kadang tidak mudah nih. Jadi kalau kita menjadi moderator, orang yang dikenal semua orang, itu bahkan lebih tidak mudah lagi. Karena kita jadi kadang-kadang seperti susah untuk mencari apa ya uniknya dari orang ini yang orang lain belum tahu, sehingga nanti bisa menimbulkan satu sensasi yang berbeda di ruangan gitu. Dan saya kira tadi Andrea melakukan dengan sangat baik. Termasuk juga ketika mendeliver tidak harus runut seperti CV kan gitu kan ya. Jadi berupa storytelling. Bagaimana itu menunjukkan kedekatan kita juga dengan seorang pembicara, dengan cara kita bisa menceritakan dengan runut gitu, dengan perspektif kita sendiri. Oke, harus mengenal pembicara. Jangan sampai teman-teman nggak tahu pembicaranya siapa atau tidak mau tahu pembicaranya siapa. Ini bahaya sekali. Kita sering melihat moderator yang bahkan ketika membaca namanya pun masih kalau orang Jawa bilang itu plegak-pleguk gitu. Nggak fasih mengucapkan namanya, tidak fasih sekolahnya di mana beliau dan segala macam. Kita sering melihat moderator seperti itu dan itu sebaiknya kita hindari. Mengetahui audiens jelas. Kalau dalam hal ini Andrea tahu sekali audiensnya siapa. Ini adalah teman-teman dari geografi mungkin kebanyakan termasuk juga yang lain. Jadi itu penting sekali cara kita menyapa dan cara kita berinteraksi dengan audiens itu penting. Maka mengetahui audiens itu menjadi sangat penting. Kalau saya bilang biasanya gini, at least demografinya tahu. Ini mahasiswa atau bukan, mahasiswa atau siswa, sudah bekerja atau tidak bekerja, dosen atau bukan. Kemudian perempuannya berapa, laki-laki berapa, itu selalu penting untuk kita ketahui jika memang datanya ada. Sehingga nanti sapaan kita tepat, joke yang kita sampaikan juga bisa tepat dan tidak sensitif. Hati-hati kalau melempar joke kepada audiens yang salah misalnya. Pada teman-teman yang sebagian besar misalnya katakan pro atau mendukung satu ideologi begitu ya, atau satu pandangan, sebaiknya jangan sampai kita menjadi moderator untuk bisa menyampaikan hal-hal yang ofensif terhadap pandangan itu. Itu contoh kecil saja. Oke. Nomor 4, pahami rundown-nya. Ini hal kecil tapi kadang-kadang kita itu kadang lupa gitu ya. Pahami itu artinya bukan sekedar ada di tangan, tapi kita tahu betul bahwa ini habis ini, habis ini, habis ini. Karena kadang-kadang terjadi kesalahan di tengah jalan, jadi kita jadi tahu tuh kapan saatnya improvisasi gitu kan. Menyiapkan naskah. Nah, kalau saya adalah orang yang benar-benar terutama kalau saya jadi moderatornya Pak Menteri gitu ya, duta besar segala macam, saya nggak bisa tampil tanpa naskah. Walaupun nanti memang saya tidak baca naskah itu. Tapi di rumah saya buat dulu naskahnya, apa yang nanti akan saya sampaikan dan segala macam. Kenapa saya lakukan itu? Karena moderator itu adalah seorang pencerita kan. Dialah yang menyusun storytelling dari awal sampai akhir itu moderator. Jadi agar acaranya runut dari awal sampai akhir itu nyambung, maka ceritanya itu harus dibikin oleh seorang moderator. Maka pembicara itu menjadi pengisi bagian-bagian dari cerita, audiens juga menjadi pengisi bagian-bagian dari cerita yang besar itu. Moderator yang harus mengendalikan ini.
Oke. Menyiapkan semua dokumen yang ada. Nah, ini kadang penting nih. Seperti CV, kadang-kadang kita siapkan itu yang digital, ada di komputer kita. Itu bagus, tetapi menurut saya kadang-kadang itu nggak cukup. Kalau ada CV, print aja CV-nya. Just in case, who knows, right? Kita nggak pernah tahu kan apa yang terjadi. Print makalahnya bila perlu, minta panitia ngeprint aja, taruh di samping kita. PPT-nya jika memang perlu, print dalam bentuk handouts begitu, taruh di samping kita. Semua dokumen bisa daftar peserta juga jika memang ada. Why not gitu? Tidak akan pernah ada salahnya itu. Karena kadang-kadang di satu saat itu ketika misalnya saya gitu ya, ketika berinteraksi dengan Andrea, saya akan ngobrol dan kadang-kadang iseng aja gitu bertanya gitu pembicaranya. Ini pesertanya berapa ya? Gitu misalnya kan. Atau ini dari mana aja pesertanya? Atau something like that, small talk like that. Padahal yang ada di layar hanya, atau bukan yang di layar ya, yang memang punya hak untuk berbicara langsung kepada pembicara adalah moderator. Bukan panitia loh biasanya kan ya. Jadi akan awkward gitu ketika moderator sama sekali nggak tahu menau dan kemudian harus memanggil panitia. Itu menurut saya juga menjadi nilai tambah kalau kita bisa tahu. Oke? Siap software dan hardware ini saya kira sangat umum terjadi, tetapi memang teman-teman sangat perlu memahami ini. Teman-teman mungkin kalau saya ini sebagai orang tua ya kadang-kadang memang software itu nggak semuanya saya pahami. Teman-teman mungkin jauh lebih paham dari saya, tapi saya sering sekali melihat ada orang yang hardware-nya nggak siap, kameranya nggak bagus angle-nya kayak gitu ya. Kemudian mic-nya juga nggak bagus, terus software-nya dia juga nggak begitu fasih menggunakannya. Itu menurut saya itu bisa menjadi kelemahan. Kalian ingat sekali lagi, ketika kita bicara soal software misalnya, kadang-kadang orang yang gaptek seperti saya ini bisa nanya nih di tengah jalan kan, maaf ini gimana cara matiin ini ya? Atau gimana caranya, things like that. Sementara yang paling berhak untuk menghadapi pembicara saya itu adalah moderator. Kebayang nggak sih moderator juga tiba-tiba jadi panik gitu kan? Saya pernah mengalami kejadian gitu. Menjadi moderator seorang Bapak Duta Besar. Beliau kemudian nggak bisa share. Terus beliau tanya, spontan aja kan kemudian di layar, Bli, ini gimana caranya? Kok aku nggak bisa matiin ini ya? Beliau tuh bertanya dengan sangat spontan, tapi kalau saya sama sekali nggak tahu, saya panik juga pasti. Karena itu disaksikan oleh ratusan orang. Gitu ya. Jadi pastikan teman-teman yang menjadi moderator nanti paham software apa yang digunakan, secara umum fungsi-fungsinya itu tahu dan hardware-nya gimana. Misalnya kadang-kadang, Pak, tolong diklik mute unmute-nya. Itu paling sederhana tuh. Atau Bapak bisa switch Pak kameranya tidak menggunakan kamera eksternal tapi FaceTime. Itu kata-kata yang kadang-kadang perlu kita lakukan di tengah jalan ketika memang beli aku kok nggak kelihatan wajahku ya gitu kan. Kadang-kadang pembicara bicara seperti itu. Kita harus bisa tuh memberikan satu paling enggak bridge gitu, jembatan untuk menyelesaikan persoalan. Hospitality ini penting. Jadi seperti tadi misalnya ketika saya baru masuk disapa gitu ya, atau mungkin kalau tadi satu ruangan besar ini kan karena pesertanya tidak terlalu banyak, kita langsung satu ruangan kan. Tapi biasanya kalau pesertanya banyak banget dan pembicaranya itu penting, kita bikinkan ruangan yang lain. Jadi breakout room gitu atau mungkin yang lain juga, itu di sana nanti pembicara dan pejabat di sana melakukan hospitality dulu. Nah biasanya yang menjadi jembatan juga adalah moderator gitu. Nah kemarin contohnya saya menjadi moderator bagi acara pertemuan rektor UGM dengan duta besar di Inggris misalnya, dengan Kagama yang ada di Inggris. Sebelum acara Kagama resmi, kami kumpul dulu satu ruangan. Nah, kumpul satu ruangan itu akan awkward kalau tidak ada yang nge-lead gitu. Siapa yang bicara, monggo Pak, segala macam. Jadi saya tuh kemudian harus bisa menyampaikan kapan saya mohon Pak Rektor untuk berbicara. Walaupun tidak seperti diatur banget, tapi sebenarnya saya tuh ngelempar bola kecil sehingga Pak Rektor kemarin ada begini gitu, pripun ya Pak? Itu mungkin Pak Dubes juga mungkin pengen tahu gitu. Nah, seperti itulah. Terus ketika yang lain diam, terus saya bilang, wah kalau kita bicara di masa sekarang ini kelihatannya yang paling penting tuh ini ya Pak. Mungkin kelihatannya Pak Gugup atau Pak Sekretaris Rektor yang bisa menyampaikan ini Pak. Seperti itulah. Jadi benar-benar melempar bola dengan smooth di dalam sebuah acara hospitality itu penting. Nah itu kan berarti kita harus tahu dengan siapa kita bicara, topik-topik apa yang mungkin menarik untuk dibicarakan. Itu hospitality-nya penting. Tertib administrasi ini menurut saya ini, soalnya kenapa saya sampaikan, saya nggak suka administrasi terus aja. Misalnya peserta harus absen, itu saya paling kesel tuh kalau urusan kayak gitu-gitu tuh. Karena bagi saya tuh bukan itu yang paling penting. Tapi anyway, kita harus berhadapan dengan hal itu kan, betul nggak? Kita kadang-kadang dituntut untuk secara administrasi karena kita menggunakan uang negara misalnya.
harus ada absen, harus ada ini dan segala macam. Jadi pastikan moderator itu sekali-sekali itu melempar ketentuan-ketentuan administrasi seperti ini. Bapak Ibu, Mas Mbak, tolong jangan lupa nanti absen ya. Itu hal-hal kecil seperti itu. Terus apa yang sudah dilakukan? Nanti misalnya siapa yang harus tanda tangan, siapa yang tidak, siapa yang absen, siapa yang tidak, segala macam itu perlu tahu administrasinya kayak apa. Dan yang ke-10 adalah dari semua persiapan tadi itu, you have to berlatih. Bagi saya tidak pernah bisa tampil tanpa berlatih. Oke, ini saya tadi berlatih. Baru tadi pagi, belum mandi. Gitu. Berikutnya adalah pelaksanaan sekarang. Kalau kita pelaksanaan pertama, membuka dengan energi positif. Tadi saya lihat Andrea, Siva, itu sangat menggunakan prinsip ini. Karena ya sebagai pembicara pertama, yaitu moderator, dia ya yang energi pertamanya diserap oleh peserta. Dan kalau misalnya Andrea tidak mengeluarkan energi positifnya pertama, maka akan bubar tuh semuanya. Jadi apa yang saya lakukan sekarang menjadi lebih mudah karena energi positifnya sudah dikasih oleh moderator tadi. Dia tampil dengan senyum, tampil dengan karena senyum itu membedakan sekali gitu. Kita boleh tegang, tapi kalau kita tambah dengan senyum, orang akan merasakan energi positifnya. Membacakan CV pembicara tadi saya suka apa yang dilakukan oleh Andrea. Tidak misalnya pegang CV lalu dari lahir di sini, kemudian SD-nya ini, SMP-nya nggak harus begitu juga gitu. Bisa menjadi sebuah cerita yang seperti random, tapi sebenarnya itu akurat. Itu yang paling penting. Akurasinya harus tinggi. It can be random. It can sound random. Misalnya seperti tadi kan Andrea menyampaikan dengan model storytelling. Kita tahu sekali Pak Andi, makanya tidak heran kalau this kind of thing, kalau beliau pernah mendapatkan atau dinobatkan sebagai dosen inspiratif UGM. Jadi tidak harus dia bilang pada tahun sekian Pak Andi dinobatkan sebagai dosen inspiratif UGM. Pada tahun sekian nggak harus gitu juga gitu. Jadi thank you so much Andrea sudah memberikan contoh yang baik tadi tentang bagaimana membacakan CV itu. Jadi kalau kamu dikasih CV yang panjang oleh pembicara dan kamu menjadi panitia, coba pikirin di rumah gimana caranya nanti saya akan membuat satu rangkaian cerita dari CV ini agar dia flow-nya menarik, tapi akurat. Jangan sampai juga nanti flow-nya menarik tapi nggak akurat, itu beda, salah juga tuh. Memastikan berjalan sesuai rundown. Nah ini Andrea saya ingatkan kalau saya nanti agak kepanjangan, Andrea berhak untuk menegur saya ya. Itu contoh paling sederhana tuh ya. Memandu diskusi, nanti kita akan lihat bagian Andrea melakukannya. Kalau menurut saya memang memandu diskusi salah satu yang penting adalah satu kita tahu jelas bagaimana aturan mainnya, apakah harus tadi kan Andrea udah menyampaikan tuh bisa raise hand, bisa chat, mungkin ada segala macam. Yang juga penting adalah kapan harus menyimpulkan atau merangkum banyak pertanyaan. Saya kadang-kadang di situ agak kesulitan terus aja. Pertanyaannya banyak banget, tapi sebenarnya mirip-mirip. Jadi saya harus menjadikan itu menjadi satu pertanyaan. Jadi saya perlu mikir dikit tuh untuk kemudian menjadikan katakan 5 pertanyaan jadi satu. Itu adalah tugas dari moderator sambil dia tidak lose track gitu, tidak lose track dengan prosesnya. Nah, habis itu penutupan penyimpulan. Ini menurut saya penting dilakukan dengan cara yang sesingkat mungkin kalau bagi saya sih. Ingat, kita harus tetap yakin bahwa, atau tetap percaya bahwa peserta datang itu tidak untuk melihat moderator. It doesn't matter how good moderator is, with all my respect lah gitu kepada Andrea misalnya. Orang datang itu karena pembicara. Kita benar-benar harus merasakan itu, vibrasi itu, sense itu ya. Sehingga ketika nanti menutup menyimpulkan, jangan sampai moderator melebih-lebihkan atau memberikan ulasan yang kadang-kadang pernah kan kita melihat seperti ini ya, moderator yang ketika menyimpulkan kok jadi beda ya dengan apa yang saya dengar tadi atau misalnya seperti itu gitu. Jadi penutupan itu has to be short, precise gitu ya. Dan kemudian menyimpulkan itu benar-benar buat orang tuh terpantik. Udah gitu aja. Tanpa menjadi. Jadi makanya kalau tadi saya bilang itu invisible enough not to steal the stage gitu kan. Mencuri panggung dari pembicara itu juga berbahaya. Itu tadi 6 ketika kita sudah melakukannya. Nah, sekarang saya akan sampaikan yang terakhir nih. Kesalahan apa sih yang biasa kita lakukan sebagai moderator? Oke, pertama, ada yang tidak tahu Tom Cruise nggak sih? Atau banyak yang tidak tahu hanya gara-gara saya terlalu tua aja saya merasa ini familiar gitu. Mungkin bagi teman-teman udah nggak begitu ini ya. Tapi Tom Cruise adalah di zaman tertentu itu sangat terkenal gitu ya. Saya nggak tahu kalau zaman sekarang ini setara siapa ya Tom Cruise nih ya. Ashton Kutcher atau siapa yang mungkin yang Korea kali ya sekarang ya. Ji Pyong atau apa gitu nggak tahu saya. Nah, kadang-kadang kalau kita menjadi moderator bagi orang yang sangat terkenal,
itu kita kesulitan. Maka kemudian kita ucapkan begini, oke Bapak Ibu teman-teman sekalian, saya kira tidak perlu saya perkenalkan lagi pembicara kita karena sudah sangat terkenal, semua orang mengenal beliau. Itu kesannya kita menghormati dan respect dan mengagumi beliau. Tapi itu juga bisa salah. Seorang pembicara tetap harus diperkenalkan. Nah, makanya sekarang berarti masalah kita jadi apa? Gimana caranya bisa memperkenalkan pembicara yang terkenal itu mencari hal-hal unik tentang beliau. Jadi kerja keras kita memang perlu ekstra tuh. Saya pernah menjadi pembicara moderatornya Pak Mahfud MD misalnya. Siapa yang nggak kenal Pak Mahfud MD? Ketika beliau dulu menjadi ketua MK, itu lagi tenar-tenarnya. Ketika saya harus menjadi pembicara moderator beliau, saya bekerja kira-kira 3 hari riset dengan sangat serius. Waktu itu saya masih di Australia. Beliau datang ke Australia dan saya diminta jadi moderator. Saya tidak mungkin bicara soal kiprah beliau di MK yang sudah ada di mana-mana. Saya kemudian mulai dengan membahas nama beliau. Apa sih artinya MD itu? Mungkin banyak orang nggak tahu di sini karena tidak pernah dijelaskan. Itu contoh saja bagaimana kita benar-benar bisa berkreativitas untuk mencari hal yang unik tentang pembicara kita sehingga kita tidak end up tidak memperkenalkannya. Percayalah, ini sangat buruk jika kita tidak tahu nama pembicara. Mungkin tidak tahu itu bisa terjadi karena kita memang lupa menghafalkan, lupa memperhatikan, lupa riset tentang beliau. Kedua, mungkin karena namanya memang tidak begitu mudah diucapkan sehingga kita salah ucap. Saya pernah mengalami begitu terus terang saja. Makanya saya kasih nasihat kepada adik-adik. Please do your best untuk riset tentang pembicara. At least jangan sampai salah ucap. Terutama kalau teman-teman kita dari, misalnya kalau teman-teman kita dari Tiongkok, itu kan karena kita agak susah tuh mengucapkan nama beliau-beliau itu ya. Atau Jepang, atau Jerman gitu. Ya seperti beliau-beliau juga susah mengucapkan nama misalnya Sastrowardoyo gitu. Kalau orang Jerman mengucapkan nama itu mesti ribet banget tuh ya. Tapi we have to try best. Dan pastikan ketika di depan kita nggak yakin, alasi pembicaraan kita dengan misalnya mengatakan, saya mohon maaf sebelumnya, mungkin saya akan salah mengucapkan karena saya tidak terbiasa. Apologize in advance. Itu penting diucapkan. Ya. Menjadi pembicara tandingan ini yang paling berbahaya. Ini yang sering terjadi pada moderator pemula. Terus terang saja. Kenapa dia merasa perlu menjadi pembicara tandingan? Karena dia tidak yakin dengan dirinya sebenarnya. Aku nih nggak mau dikira nanti bodoh. Aku nggak mau dikira nggak ngerti masalah ini. Makanya aku harus mengucapkan banyak hal biar kelihatan paham. Dan itu adalah titik awal bahaya menjadi pembicara tandingan bagi pembicara. Oke? Kalau teman-teman sudah merasa cool, udah paham, tidak usah banyak bicara, berikan panggung itu kepada pembicara. Ini juga sering terjadi tidak adil kepada pembicara. Kalau pembicaranya lebih dari satu, ketidakadilan biasanya muncul pertama dari pembacaan CV. Karena mungkin kita dekat atau lebih paham dengan pembicara A, kita akan agak panjangin di pembicara A, tapi pembicara B, pembicara C-nya agak pendek-pendek tuh. Jadi kelihatan banget orang tuh merasa dibeda-bedakan. Mungkin beliau tidak akan komplain, tetapi dalam hati dia akan merasa, oh kelihatan sekali moderatornya hanya dekat kepada A, tapi tidak kepada B dan C, dan sebaliknya misalnya gitu ya. Itu satu. Makanya kalau memang mau membacakan CV, pastikan itu proporsional. 1, 2, 3 pembicara. Ketiga, pada saat ada pertanyaan. Jadi usahakan pertanyaan itu memang ditujukan kepada semua pembicara secara proporsional. Oke. Jika tidak, apa yang terjadi? Jika tidak ada yang bertanya, maka moderator yang harus bertanya. Dengan kalimat seperti misalnya, saya tuh benar-benar tadi tertarik banget tuh sama topik yang disampaikan oleh pembicara C. Gitu misalnya. Jadi itu bagi saya tuh penting banget. Dan saya ingin bertanya itu. Jadi ketika A dan B sudah ditanyain orang lain, maka tugas moderator adalah berbicara kepada pembicara yang tidak mendapat pertanyaan. Itu soal keadilan. Nah, ini saya kira umum sekali terjadi di Indonesia terutama ya, apalagi misalnya pembicaranya kayak saya gitu jauh lebih tua dari moderatornya yang masih unyu-unyu gitu, kadang-kadang juga pengaruh tuh, aduh gimana caranya motong Pak Andi gitu ya. Itu teman-teman harus bisa bersikap yang baik, sharp, tetapi memang umumnya itu harus dikatakan di depan, di briefing biasanya. Makanya ketika tadi hospitality tadi itu ya, ketika kita briefing sebelum masuk ke ruang utama, moderator tuh sangat boleh mengatakan begini, Pak Andi atau Pak Rektor, nyun sewu, nanti acaranya memang kami sudah punya rundown-nya, nanti jika Bapak misalnya kurang 2 menit, 3 menit, saya mohon izin mengingatkan ya Pak ya. Gitu. Jadi do it ketika suasananya masih aman, belum ada yang emosi,
maka itu akan beda. Karena saya kadang-kadang pernah digituin juga, namanya orang dipotong tuh tetap nggak enak, to be honest with you. Nah, lebih nggak enak lagi ketika kita tidak dikasih tahu di awal, apalagi cara motongnya, ya karena dia sebenarnya bukannya tidak sopan sih ya, dia bingung aja gimana caranya kan. Maaf Pak, gitu aja langsung ya. Dengan nada yang mungkin menurut kita tuh jadi nggak sopan. Kan sopan nggak sopan tuh relatif kan, tergantung situasi pemikiran kita juga. Tapi kalau di depan sudah dikatakan, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, nanti saya akan agak strict karena soal waktu, jadi nanti kalau Bapak masih kurang 5 menit saya akan kasih tahu, atau kalau nanti Bapak sudah selesai, mohon izin nanti Bapak saya mengingatkan. Lakukan itu di depan. Oh iya monggo, pasti begitu. Nggak mungkin misalnya jangan ingatkan saya. Nggak mungkin gitu juga mereka gitu kan. Nah, sehingga itu nanti menjadi semacam kontrak di awal. Ketika krik tidak ada pertanyaan, moderator has to take action. Jangan sampai forum itu kalau waktunya masih ada ya, nggak ada pertanyaan. You just have to ask whatever gitu. Menyimpulkan terlalu panjang ini kesalahan juga. Kita sudah sampaikan tadi itu. Oke, teman-teman sekalian, saya kira 7 itu adalah kesalahan yang biasa saya temui dan saya lakukan juga terus terang ketika di awal-awal dulu. Yang nomor 8 ini sekarang umum terjadi. Ketika kita jadi moderator, kalau ini Andrea menurut saya itu bagus banget jadi moderatornya. Jadi stay fokus kepada materi, tidak main HP sendiri. Karena kadang saya pun terjebak itu, karena kepanjangan banget misalnya dia ngomong, saya main HP sendiri, atau ketika di panggung juga ini terjadi. Ini seperti seorang ibu-ibu yang asik main laptop, padahal anaknya lagi dalam perkembangan yang sangat penting, kira-kira begitu ya, dalam ilustrasi. Teman-teman mungkin kadang-kadang menganggap ini impossible, mungkin kita salah baca. I am possible. Oke, teman-teman sekalian, mari kita berdiskusi. Matur nuwun, kita kembalikan kepada Andrea. Thank you. Terima kasih banyak Bapak. Saya ingat sekali tadi waktu Bapak bilang Bapak menyiapkan banyak hari sebelumnya sebelum 4 menit menjadi moderator. Karena saya tadi malam membaca itu Pak, membaca postingan Bapak yang itu. Okay. Iya, saya sudah follow Bapak sebelum masuk UGM waktu itu. Dan saya ingat sekali, satu hal yang sering sekali ditekankan oleh Pak Andi adalah latihan. Baik itu untuk skripsi, baik itu untuk presentasi lomba atau apapun. Benar begitu ya Pak? Iya. Terima kasih. Betul banget. Oke teman-teman, setelah pemaparan materi tadi, saya yakin ya teman-teman di sini pasti udah mulai bertanya-tanya tentang kenapa sih harus jadi moderator misalnya, atau mungkin ada beberapa tips and trick dari Pak Andi yang masih ingin teman-teman gali nih. Jadi sekarang saya akan mempersilahkan untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung lewat chat box atau langsung raise hand. Masih ditunggu ya teman-teman. Oke. Sembari menunggu pertanyaan yang masuk, Pak, sebenarnya saya punya salah satu concern tersendiri nih, Pak. Sebagai seorang yang bukan berpengalaman, tapi beberapa kali saya pernah memoderatori acara. Yaitu stereotip bahwa seorang moderator ini haruslah orang yang banyak omong. Harus orang yang cerewet. Dia itu adalah social butterfly, banyak temannya. Jadi dia kalau ngomong di depan itu ya udah tinggal ngomong gitu. Saya pengen tahu nih Pak, tanggapan Bapak, apakah seorang moderator itu memang harus cerewet, Pak? Ya, menarik sekali ini. Ini mirip dengan pertanyaan sebenarnya, apakah kalau memilih aktor itu harus yang followernya banyak? Pernah kan mendengar begitu? Jadi kadang-kadang dulu saya pernah misalnya membantu Pak Wikan. Saya kira teman-teman banyak yang tahu Pak Wikan ya, Pak Dirjen yang dulu jadi Dekan Vokasi ketika beliau membuat film Tengkorak itu. Saya dilibatkan. Teman-teman kemudian guyon, wah Mas Wikan nih nyari-nyari aktornya mesti yang followernya banyak nih gitu. Menurut saya itu bukan strategi yang salah. Nah, begitu pula yang terjadi dengan moderator. Kalau moderatornya adalah orang yang memang temannya banyak, sangat outgoing, saya yakin juga itu pasti membantu. Oke, itu harus, menurut saya itu harus kita akui dulu. Tetapi jika ditanya lebih spesifik, apakah seorang moderator harus seperti itu? Saya tidak setuju 100% juga. Ya, jadi otoritas juga penting. Nah, otoritas ini kan berarti juga soal apa? Otoritas keilmuan, otoritas posisi, gitu ya. Nah, memang akan baik kalau menurut saya otoritas itu digabungkan dengan kapasitas. They have the capacity untuk bicara dengan baik, mengendalikan massa, dan dia punya otoritas. Itu udah sempurna lah kalau itu ya. Nah, artinya saya juga mengatakan bahwa
tidak harus seorang moderator itu talkative gitu, tapi dia menurut saya harus bisa mengambil 1, 2, 3 poin yang relatable. Misalnya ketika saya jadi moderator gitu, saya tahu nih mahasiswa yang di depan saya ini sedang skripsi sebagian besar gitu. Saya kalau joke-nya itu, yang saya lempar joke-nya udah tentang skripsi aja paling penting. Ini kayaknya wajah-wajah stres gara-gara skripsinya ditolak nih, kayak gitu-gitu. Jadi sampaikan satu kalimat yang tidak harus banyak, tapi orang udah akan pecah karena kan kita bisa ini kan, kalau di sosial media kan selalu kita bilang tuh can relate gitu ya. If they can relate and then it will be pecah gitu. Jadi artinya nggak harus omong banyak, tapi benar-benar harus serius mikirin ini topik apa yang bisa kita sampaikan. Begitu Andrea, thank you. Oke, terima kasih banyak Pak. Sudah ada pertanyaan masuk dari Sonia Amelia. Menarik sekali karena ini saya relate Pak. Tadi kita baru balas ya, can relate. Saya izin bertanya bagaimana cara melatih diri sendiri agar tidak bicara terlalu cepat. Karena terkadang kita tidak merasa nih, kita tuh bicaranya cepat, tapi ketika didengar orang kayak nge-rap gitu Pak. Silakan Pak. Oh, terima kasih. Saya kemarin diundang di Tsinghua di China untuk menjadi mentor bagi anak-anak muda yang keren banget lah itu. Saya merasa tuh kagum sekali sama mereka. Jadi ada anak muda dari 22 negara ngumpul. Salah satu anak muda itu dari Korea dengan bahasa Inggris yang sangat fasih kayak American/British gitu ya. Itu kalau bicara persis kayak tadi yang dia bilang, nge-rap. Akhirnya pas itu saja ngomong, memang ini anak pinter luar biasa. Jadi saya mau kasih statement positif dulu. Orang yang bicara cepat itu, saya meyakini tetap mereka memiliki kecerdasan yang baik. Oke, that's the good news. Tapi kemudian setelah itu ya, itu artinya harus kita terima dulu sebagai satu fenomena positif dulu lah, supaya teman-teman tidak merasa itu hanya kelemahan. Itu adalah kebaikan dulu ya. Kedua, kalau memang teman-teman ingin menjadikan dia lebih lambat, saya adalah orang yang sebaliknya tadinya. Ngomongnya lambat. Untuk bisa menjadi pembicara publik yang baik, saya akan sedikit mempercepat. Oke? Nah, saya juga sama loh sebenarnya kelemahan itu. Ketika kita ngomongnya terlalu pelan, maka ya kita jadi nggak kelihatan begitu menguatkan gitu kan. Artinya sama itu persoalan itu. Nah, mari sekarang kita cari jalan tengahnya. Kalau saya, sekarang ketika saya sudah berusaha itu kadang-kadang kelihatan cepat. Kenapa saya cepat? Karena saya sangat terpaku kepada latihan. Jadi latihan itu memang penting, tapi bahayanya berlatih adalah kita jadi menghafalkan dan kita jadi cenderung ingin menggugurkan kewajiban doang. Apa maksud saya? Saya tidak boleh bicara lebih dari 5 menit. Saya harus menyampaikan 27 slide. Kan gitu kan? Yang ada di pikiran kita gitu doang tuh. Jadi gitu. Itu terjadi. Jadi artinya apa? Kalau kita di frame dibatasi oleh waktu, itu yang paling berbahaya, itu yang membuat kita menjadi lebih cepat. Nah, berarti menurut saya sekarang tips saya adalah belajar menulis ulang statement kita itu agar menjadi lebih pendek. Masalahnya muncul tuh gini kadang-kadang. Tapi ini kan nggak bisa dipotong lagi, Pak. Ini udah benar-benar ini harus disampaikan semua, nggak bisa dipotong lagi. Nanti kalau dipotong soalnya akan kelihatan banget kepotong atau bolong. Oke, mari saya kasih tahu. Yang tahu omongan kita bolong atau enggak, itu kita doang kok. Orang yang di depan tuh nggak tahu, apalagi itu bukan bidang dia. Kenapa saya berani dengan tegas mengatakan begini? Saya dulu menang Falling Walls di Jakarta dan buat saya ke Berlin, mungkin ada yang tahu, ini mungkin ada yang tidak tahu. Intinya saya presentasi 3 menit di Jakarta, saya juara 1 dan saya ke Berlin. Tahu nggak ketika yang terjadi di Jakarta apa? Saya merasa gagal. Karena apa? Karena apa yang saya omongkan ketika presentasi beda dengan saya, sedikit beda lah, ada bolong ya, dibandingkan yang saya latih. Paham maksud saya kan? Itu saya merasa, aduh aku gagal, ini masih jelek banget. Tapi ternyata kan jurinya nggak pernah tahu latihan saya kayak apa. Iya kan? Dia nggak pernah tahu itu bolong apa enggak. Yang penting dia cukup logis apa enggak kan gitu. Nah artinya begini,
Mari kita sekarang menjadi orang lain ketika menulis speech kita. Jadilah orang lain yang orang awam. Kayaknya kalau ini dipotong bisa deh. Kalau dipotong bisa gitu. Jadi karena kan orang tidak ingin semua detail. Orang ingin itu semuanya logis. Ingat ya, yang kita lakukan pada orang itu sebenarnya bukan menyampaikan kebenaran atau ketidakbenaran. Karena bagi mereka kan nggak tahu. Betul nggak sih? Kalau kita dengerin orang nih, ngomong-ngomong ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak tahu topik itu, teman-teman nggak tahu sebenarnya ini benar apa salah. Betul nggak? Tapi kenapa teman-teman percaya pada orang itu? Karena omongannya make sense. Betul nggak? Jadi it is not about true or false, ini tentang masuk akal nggak gitu. Jadi yang perlu kita lakukan ketika ngomong itu membuat kalimat yang masuk akal. Dan tidak harus panjang, tidak harus detail, tidak harus lengkap. Masuk akal, ini hal yang beda. Makanya sekali kembali itu, ulang, tulis yang lebih pendek, dengan kalimat-kalimat yang lebih pendek, lalu lakukan lagi. Karena cepat dan nge-rap itu bisa terjadi karena kita ingin cepat tadi, kita harus tuntaskan ini dalam waktu yang singkat. Gitu ya. Itu yang pertama. Kedua, kalau saya sih memang berlatih kalau saya tuh berlatih serius presentasi itu sejak 2004 sebenarnya. Ketika saya sekolah S2. Jadi teman-teman sangat belum terlambat loh ya. Saya mulai latihan serius presentasi itu ketika saya presentasi untuk tugas S2 saya. Sebelumnya ya mungkin ya gitulah. Saya tidak tahu kalau harus berlatih. Yang saya lakukan adalah ketika itu merekam dengan handycam-nya, jangan pikirin seperti sekarang ya, ada HP yang gampang itu ya. Betul-betul handycam yang benar-benar handycam yang zaman dulu itu, terus saya lihat lagi, saya minta tolong istri saya untuk memperbaiki, mengomentarin dan segala macam. Jadi you have to really watch yourself. Lalu harus kejam kepada diri sendiri ketika mengevaluasi. Oh ini harus dikurangin, Itu kalau menurut saya sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Jadi bisa ya kita dengan menulis ulang statement kita dengan kalimat yang lebih sederhana, tapi ingat untuk tetap make sense. Nggak perlu detail, tapi harus logis, biar juga dimengerti ya Pak oleh lawan bicara kita. Betul sekali. Oke, kita lanjut ya Pak ke pertanyaan selanjutnya nih. Pertanyaannya cukup mirip karena ini pertanyaan saat sedang menjadi moderator. Yaitu yang pertama ada dari Lydia Wulanastri, bertanya, Bapak, bagaimana jika kita ingin memotong atau menyela pembicara? Apa yang kami sebagai moderator bisa lakukan apabila pembicaranya terus melanjutkan materi walaupun waktunya sudah habis dan juga sudah diingatkan? Apakah tetap sopan langsung memotong dan meminta beliau berhenti? Silahkan, Pak. Ini saya tahu ini $1 billion question ini. Susah sekali dijawab dan sangat tergantung dari siapa yang kita hadapi. Kalau teman-teman ya menjadi moderatornya Pak Rektor, imagine yourself in that position. Kalau menurut saya ya, sampai bumi runtuh pun, sampai langit runtuh pun, kayaknya teman-teman akan dianggap tetap salah kalau memotong Pak Rektor. Setuju nggak apa yang saya sampaikan? Maksudnya in public gitu. Tapi ini teman-teman wajib tetap untuk mengingatkan. Misalnya begini, kan ingat ya di depan tadi harus kita sampaikan dulu nanti aturan mainnya, bahwa saya mohon izin nanti akan mengingatkan Bapak ketika 10 menit sebelum selesai dan 2 menit sebelum selesai. Dan nanti kami akan bunyikan bel ketika waktunya sudah habis. Itu di depan harus katakan dulu agar beliau aware dengan itu. Nah, maksud saya itu harus tuh. Ketika kejadian betul-betul lakukan itu. Misalnya 5 menit, nah saya tuh udah sering tuh kejadian. Pak Menteri, saya memang harus benar-benar, tapi bagi saya itu ya harus saya lakukan lah. Ketika beliau bayangkan sedang bicara di online seperti ini, tiba-tiba saya harus menyela. Saya harus pastikan mic saya nyala, suara saya cukup keras, tapi nadanya lembut. Mohon izin Pak Menteri, saya akan potong itu. Mohon izin Pak Menteri. Jadi saya katakan dengan tegas, tapi dengan tone yang baik. Mohon izin Pak Menteri, agar benar-benar beliau dengar. Maaf, jangan cuma begitu. Cukup panjang kalimatnya agar bisa memotong. Ini kan soal digital itu kadang-kadang kalau kita cuma katakan maaf, nggak kedengeran, kesalip sama suara yang lain, paham maksud saya. Tapi kita harus panjang kalimatnya. Mohon izin Pak Menteri, mohon maaf. Nah itu sudah akan cukup mendistract orang, Pak Menteri terutama. Oh gimana Mas? Gitu kan. Mohon izin Bapak waktunya masih 5 menit, gitu misalnya. Jadi tone-nya yang baik, ketegasannya harus tetap, tone-nya yang baik. Itu menurut saya itu penting.
Ketika udah 2 menit, lakukan hal yang sama lagi. Ketika sudah selesai, lakukan hal yang sama, nggak apa-apa. Mohon izin Bapak, waktunya Bapak sudah habis Pak. Gitu. Jika berkenan, kita akan lanjutkan yang lain. Mungkin Bapak nanti bisa sampaikan tambahannya ketika Q&A. Right? Itu salah satu kalimat. Tapi ya, kalau beliau kemudian memaksa, karena bisa jadi, Mas ini masih 2 menit kok, ini aja, aku tak lanjutin aja. Jangan potong lagi, sudah. Itu teman-teman sudah akan dianggap oleh semua orang menjalankan tugas dengan baik, tapi kemudian sebagai mahasiswa respect kepada orang yang lebih tua itu juga penting gitu, untuk menunjukkan. Karena kalau teman-teman di saat, bayangkan Pak Rektor sudah mengatakan, aku tak lanjutin, nggak apa-apa nih, sedikit lagi. Kalau di situ kamu ngotot, maka tidak ada satupun orang di forum itu akan menganggap kamu benar. Betul nggak dugaan saya? Pasti akan dianggap, oh ini bocah kira sopan nih, gitu. Kayak gitu ya. Jadi artinya tunjukkan profesionalisme dengan mengingatkan di awal, lalu melakukan tugas dengan baik dengan tone yang baik. Tapi ketika itu sudah nanti critical point, beliau tidak mau berhenti dan karena beliau orang yang kita hormati, let it go. Ada satu tips berikutnya. Ketika nanti teman-teman mengambil alih forum itu, ketika nanti pas diskusi, kita bisa bilang agar tidak awkward suasana gini. Saya kira tadi tepat sekali karena Pak Rektor tetap melanjutkan, karena ternyata poin yang Bapak sampaikan di akhir itu sangat penting. Jadi saya kira teman-teman juga memaklumi karena ini sedikit molor 2 menit, tetapi poin yang kita pelajari itu luar biasa. Gitu. Jadi kita harus menyelamatkan semua situasi, menyelamatkan diri kita sendiri, menyelamatkan Pak Rektor atau siapapun pembicaranya, dan juga menghibur pembicara. Gitu. Jadi semua pihak harus kita coba entertain, gitu ya. Walaupun kita tahu kita tidak mungkin menyenangkan semua orang, karena akan tetap ada orang yang benci sama kita, yaitu orang yang sok disiplin, bukan sok disiplin ya, orang yang super disiplin lah. Kamu nggak boleh gitu, kalau kamu bicara harus tetap dipotong. Ada yang memang prinsip begitu. Tapi anyway, kita harus benar-benar bijaksana. Kita nggak mungkin memuaskan semua orang. Mungkin kali ini kita tidak bisa memuaskan orang yang super disiplin itu. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih Pak. Jadi memang tadi ya harus menunjukkan profesionalisme dulu di awal. Kita briefing dan run through dengan pembicaranya diingatkan sehingga nanti ketika kita mengingatkan tidak awkward gitu ya Pak suasananya karena pembicaranya sudah aware. Benar ya Pak ya? Siap, betul sekali. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak, masih tentang saat sedang menjadi moderator nih. Ini pertanyaan dari Maiselina Chandra dan Dea Amalia. Kalau dari Maiselina, bagaimana cara mengatasi rasa nervous saat memoderatori sebuah acara? Dan ini berkaitan juga dengan pertanyaan Dea Amalia, bagaimana cara kita mengontrol ekspresi dan emosi kita yang mungkin kita deg-degan gitu ya ketika menjadi moderator agar tetap memberi suasana positif atau tetap menunjukkan positif outlook seperti itu Pak. Silakan. Terima kasih. Saya paling sering mendapat pertanyaan, gimana Pak caranya biar nggak nervous? Atau gimana cara menghilangkan nervous? Saya punya satu tips sendiri untuk diri saya. Nervous itu tidak untuk dihilangkan. Karena nervous itu artinya kita serius dengan pekerjaan kita. Coba teman-teman renungkan dikit lah. Kalau teman-teman serius dengan tugas, makalah misalnya, kalau udah menjelang deadline pasti nervous kan? Kebayang nggak sih kalau teman-teman tuh nggak nervous sama sekali kalau menjelang deadline? Itu you have a big problem. Berarti kamu lagi nggak serius tuh, ya kan? Jadi kalau nervous itu artinya serius. Itu positif dulu kita harus terima, embrace it. Ini artinya saya serius. Nah, berikutnya gimana cara menghilangkan atau meminimalisir? Menurut saya itu cara memanage aja, mengelola. Menurut saya nervous itu nggak bisa dihilangkan, percaya diri itu nggak bisa ditingkatkan. Yang bisa adalah persiapannya bisa ditingkatkan. Maksud saya gini, saya kan, Pak gimana caranya biar pede Pak? Aduh repot nih urusannya. Saya nggak bisa jawab itu. Yang bisa saya jawab tuh gini, gimana caranya biar kita lebih siap? Kalau kamu selama ini latihan 7 kali, ternyata segitu situasinya, maka tambahin 17 kali. Saya orang teknik, kita orang sains, kita tahu dengan hitung-hitungan. Artinya saya tahu sih bahwa belum tentu yang latihan 10 kali akan lebih bagus dari yang sekali, ya kalau orangnya berbeda, tapi kalau orang yang sama kita bicara, saya tetap yakin kok latihan sekali dan latihan 10 kali itu beda hasilnya. Jadi confidence itu akan muncul seiring dengan kesiapan kita. Nah, kesiapan itu akan bertambah seiring dengan proses persiapannya, yaitu berlatih salah satunya. Gitu. Jadi nervous itu sebelum acara nih, pastikan kita betul-betul bersiap. Yang tadi saya bilang itu ada 10 persiapan, ada 6 proses, ada 8 kesalahan.
Coba centang semua itu, cek, 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 cek. Kalau teman sudah melakukan itu, at least merasa, oke, I've done my part. Gitu kan? Aku udah lakukan ya tugas ini dengan baik. Maka pasti akan bisa tampil lebih baik dibandingkan kalau tidak. Karena kalau tidak, kita ngerasa aja udah bersalah, kok aduh aku belum persiapan tadi, itu aja udah membuat kita nervous gitu. Oke? Dilakukan persiapan dengan baik, centang semuanya. Itu langkah pertama. Langkah kedua, ketika memang sudah terjadi, ini tips saya sendiri entah bisa berjalan apa enggak, bicaralah dengan kecepatan yang tidak tinggi. Persis seperti yang saya ngomong sekarang. Berbicara dengan kecepatan yang tidak tinggi. Ini membedakan banget. Pelankan suara. Saya merasa yakin itu berperan. Suara yang pelan itu dalam bentuk berarti tempo ya, bukan pelannya orang Jawa ya. Kalau pelannya orang Jawa itu artinya volumenya yang kecil kan. Pelan temponya. Nah, tempo yang pelan itu bisa membuat kita kemudian memasukkan unsur intonasi lebih baik. That will help in my case. Mudah-mudahan teman-teman juga merasakan itu. Terima kasih. Terima kasih Pak. What a powerful statement ya Pak. Ketika kita nervousnya itu jangan dihindari but embrace it. Karena it means we are very serious about those things. Begitu ya Pak? Ya, saya yakin sekali itu ya. Oke, that's a very powerful statement. Thank you Pak Andi. Karena ini tepat waktunya di akhir sesi tanya jawab. Sayang sekali kita tidak bisa melanjutkan sesi diskusi pada pagi hari ini Bapak. Tapi terima kasih banyak atas pemaparan materi yang sangat komprehensif, mulai dari persiapan sampai saat di panggung ya tadi. Kalau saya bisa menyimpulkan, menjadi seorang moderator itu memang bukan pekerjaan yang spontan, yang bisa dilakukan 30 menit sebelum acara. Memang perlu banyak latihan, perlu banyak research, tidak hanya tentang acara, namun juga tentang audiens dan juga tentang pembicaranya. Kalau saya boleh mengutip dari salah satu postingan Pak Andi yang saya suka sekali, jika lain kali Anda melihat saya menjadi moderator dan bisa tampil cukup baik selama 4 menit, ketahuilah bahwa 2 malam sebelumnya mungkin saya kurang tidur untuk memastikan 4 menit itu berjalan baik-baik saja. Terima kasih Pak Andi atas kesempatannya pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan oleh teman-teman di sini tidak hanya membuat kita menjadi a good moderator ya Pak, tapi menjadi a great moderator. Amin, amin. Terima kasih. Oke, karena sudah di penghujung acara Pak, kami akan melakukan dokumentasi foto bersama secara virtual nih Pak. Untuk kita masukkan ke sosial media biasa lah ya Pak, budaya konten kreator kita nih dimunculkan. Oke, untuk teman-teman di sini bisa menyalakan kamera terlebih dahulu. Dan untuk teman-teman operator mohon dibantu untuk screenshot foto bersama virtualnya. Silakan teman-teman, saya tunggu sekitar 10 detik ya. Saya ingin konfirmasi apakah teman-teman operator sudah siap? Siap, Mbak. Oke, kita akan foto bersama ya teman-teman. Mungkin saya yang hitung saja ya. 3, 2, 1. Oke. Satu kali lagi ya teman-teman operator. 3, 2, 1. Baik. Terima kasih teman-teman seluruhnya yang telah berpartisipasi pada acara pagi hari ini. Saya ingatkan sekali lagi untuk teman-teman mengisi link presensi yang akan dikirimkan oleh panitia sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan e-sertifikat. Terima kasih pula saya ucapkan sekali lagi kepada Bapak Imade Andi Arsana yang telah memenuhi undangan kami dan hadir pada seminar pada pagi hari ini, membagikan ilmu yang semoga bisa diterima dengan baik dan bermanfaat bagi teman-teman di sini. Dan juga kalau bisa di-share, boleh ya Pak, di-share dalam bentuk story misalnya atau konten seperti itu Pak? Yes, betul. Siap. Terima kasih sekali lagi Bapak. Saya mewakili teman-teman panitia mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perilaku yang kurang berkenan selama berjalannya acara ini. Terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah mengikuti acara ini sejak awal hingga akhir. Semoga seluruh ilmu yang didapatkan pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua.
Saya Andrea Puspa, undur diri. Selamat siang dan terima kasih. Sampai Terima jumpa. kasih. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Terima kasih, Bapak. Izin Terima pamit ya. kasih, Sip, Pak juga Andi. thank you, Siva. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih Thank Pak Sehat Andi. you. selalu Pak. Matur nuwun. Izin pamit ya. Iya, terima kasih, Bapak. Oke, terima kasih Pak. Pak. Untuk teman-teman yang masih ada di room ini, silakan untuk mengisi link presensi yang telah dibagikan panitia sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan e-sertifikat. Mungkin teman-teman panitia bisa membantu untuk dikirim lagi ya linknya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Untuk teman-teman, karena acaranya sudah berakhir, maka dipersilakan untuk meninggalkan ruangan Zoom ini. Terima Kasih teman-teman. Teman-teman udah bisa ninggalin room Zoom meeting ini. Oke.
Guys, tanya Zahwa itu siapa ya? Zahwa. Zahwa tuh yang anak gel, Mbak. Tahu nggak sih? Oh, tapi bukan panitia kan ya? Panitia, Mbak. Aku masukin waiting room lagian. Ya udah aku masukin lagi. Unisfet tuh di mana sih guys? Unisfet? Di Semarang, Mbak. Oh, nggak pernah denger soalnya kayak Unisfet tuh di mana? Kok bisa undangannya sampai sana guys? Keren. Ima Haji kayaknya, Bos. Ini Aku share nggak di usah. Ima Haji. Oh ya, sorry Shift. Ini nggak usah ini guys, yang di waiting room nggak usah di-accept. Itu orang-orang yang bukan panitia aku masukin situ. Ya udah, mulai aja Shihab, kamu yang pimpin kan, kamu ketuanya. Mantap, Syihab. Good. Si ini mana? Mulai. Apa namanya? Mbak Kila Kila. mana, Mbak Kila? Aku Oh, aja dia ya. kayaknya langsung pergi. Ya, boleh. Gila, deg-degan banget. Aku belum tidur dari tadi malam.